Shalom, shalom, selamat pagi. Sejahteralah hidup kita kembali di hari pertama minggu ini, Senin 21 Maret tahun 2022. Adalah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini, amin. Dan Tuhan pasti akan memelihara kita sepanjang hari ini, sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul perenungan kita hari ini, ketika kita hanya seorang diri. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop, Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Ketika tidak ada yang membela, pernahkah Anda merasa sendirian menghadapi masalah? Teman dan sahabat, kerabat kita tidak bersimpati lagi atas kita karena mereka menganggap Anda sendiri penyebab masalah itu. Bahkan Anda pun merasa Tuhan pun sepertinya tidak peduli dan tidak berpihak kepada kita. Kekecewaan dan kemarahan terasa oleh kita. Dalam ucapan Ayub terhadap para sahabatnya, Ayub menuduh mereka sebagai tabib-tabib palsu yang tidak menolong kesakitan Ayub. Sebab tuduhan-tuduhan mereka adalah dusta. Sebaiknya mereka tutup mulut saja. Ayub merasa bahwa teman-temannya telah mencatut nama Allah untuk meneguhkan pandangan mereka akan keberdosaan dirinya. Oleh sebab itu, ia balik mengingatkan para temannya dan sahabatnya itu bahwa Allah tidak bisa ditipu. Mereka sendiri akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan atas tuduhan yang tak mendasar itu. Sesudah menegur dengan keras, Ayub menentang sahabat-sahabatnya untuk berhenti berbicara, lalu mendengarkan pembelaan yang Ayub buat sendiri di hadapan Allah. Nada bicara Ayub terhadap Allah bercampur antara amarah, pengakuan iman dan permohonan, serta kepahitan. Di satu pihak, Ayub yakin bahwa dirinya benar. Namun di lain pihak, Ayub menganggap Allah telah memperlakukannya secara tidak adil. Terlalu keras, tidak sesuai dengan daya tahan manusia yang sangat terbatas. Tidak ada hal lain yang diharapkannya selain keadilan Allah. Allah yang melihat kehidupan Ayub yang tidak bersalah pastilah akan menyelamatkannya. Itulah iman dan keterbukaan Ayub di hadapan Tuhan. Ia meminta Allah menyatakan kesalahannya dan tidak hanya berdiam diri saja. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini, mari kita belajar dari Ayub. Ketika teman tidak peduli, bahkan menyerang kita, bahkan mereka menghakimi kita atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin Allah pun sepertinya bungkam atas peristiwa dan persoalan yang kita alami. Kita harus terus mencari wajahnya. Amin. Meski ada pertanyaan pelik dan kebingungan, Ayub tidak menjauh dari Allah. Ia menunjukkan pertanyaan dan permohonannya kepada Sang Pembela sejati. Dan dia tahu Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Ayub tahu persis bahwa selama ini dia tahu apa yang dia lakukan, berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan persoalan berat itu terjadi, Ayub tetap percaya kalau dia telah melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum Tuhan mengizinkan persoalan ini, bahkan selama Tuhan mengizinkan persoalan ini, Ayub tetap percaya Tuhan bersama-sama dengan dia dan tidak meninggalkan dia. Renungkanlah hal ini, bahwa manusia bisa salah mengerti kita, namun Allah, Dia sempurna untuk mengenal kita. Dialah pembela sejati dalam hidup kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan dan menyemangati iman kita, bahwa meskipun kita mungkin harus sendiri mengalami persoalan-persoalan dan penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan, bukan berarti Anda sendiri. Ada Tuhan yang menjadi pembela dalam hidupmu. Hanya saja kuatkan hatimu untuk tetap percaya atas kehadirannya sebagai Allah yang Immanuel. Amin.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.